dua kali pertemuan lagi, kita tiga, nanti mudah-mudahan bisa nih 1,5 ya. Jadi saya lewatkan yang biomasa, saya masuk langsung ke pembangkit listrik tenaga gelombang ya. Baik Pak. Ya, nanti di sekitar 5:30 nanti saya izin sambil perjalanan pulang, nggak apa-apa kan Pak? Ya nggak apa. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Kita lanjutkan ini ya. Jadi tenaga laut ya, terdiri dari gelombang, pasang surut, dan nanti perbedaan suhu nanti ya. Kalau ada sempat, kalau tidak kita mungkin panas bumi dulu ya, baru. Ini tenaga gelombang. Nah, ini sama dia seperti angin ya. Karena gelombang itu dia dihasilkan salah satunya adalah arus ya, arus perbedaan panas suhu ya, sehingga nanti aliran air akan mengalir dan itu bisa mengakibatkan gelombang ya. Yang besar nanti adalah karena angin ya. Di tempat ini bisa dua kita sebenarnya ambil angin dan gelombang, tetapi gelombang ini biasanya di bagian-bagian yang besar ya, itu biasanya agak tengah dari laut, sehingga kalau dibuat untuk tenaga angin akan mahal biaya. Jadi ini sama dengan kalau angin dia jauh lebih besar ya, karena nanti berat masanya air itu jauh lebih besar daripada sehingga daya yang dihasilkan itu jauh lebih besar nanti untuk volume yang luas yang sama ya. Kalau matahari dengan angin itu kira-kira ya, 1 meter persegi itu hanya 1 kilowatt dapat listrik ya. Sedangkan kalau angin gelombang ini itu bisa sampai 20 sampai 25 kalinya daripada atau matahari. Ini mesin atau peralatan yang mengeksploitasi tenaga gelombang ya, yang mengkonversi nanti menjadi energi listrik. Jadi sebenarnya kalau sudah bergerak, nah itu udah kita bisa dapat listrik ya. Nah, cuma sama dengan kebanyakan energi terbarukan bahwa besar gelombangnya itu juga tidak bisa dijamin tetap. Ya. Bisa bervariasi, kemudian arahnya juga seperti angin ya. Arahnya besarnya juga kadang-kadang besar, kadang-kadang agak tenang gitu ya. Nah, di laut itu nanti ada perbedaannya nanti dengan pasang surut, walaupun nanti ada mirip-miripnya, cuman pasang surut itu adalah lebih mudah ditebak karena dia pasang itu kan tergantung dari bulan ya. Nah, bulan muncul itu dari penanggalan itu sudah bisa ya. Itunya itu sangat mendekati sekali. Perbedaan itu dalam detik gitu ya, bukan dalam menit lagi. Sampai detik paling selisihnya. Jadi sedangkan kalau angin itu dan gelombang itu sama dengan angin ya, susah untuk ditebak ya arah besarannya. Jadi kalau tidak itu lebih pasti nanti ya. Ini kapan terjadi ininya, kapan tidak lebih mudah ditebak. Nah, nanti bab berikutnya akan kita bahas. Nah, kalau sekarang gelombang ya mirip ya dengan angin, pertama dia dihasilkan oleh tenaga angin juga ya. Angin yang besar, bahkan gelombangnya juga besar. Nanti malah bahkan seperti badai gitu ya, itu malah nanti peralatan agak berbahaya ya. Maka di daerah ada kemungkinan badainya itu tidak dipasang peralatan karena nanti bisa rusak, alat bisa hanyut malah nanti ya, walaupun dia ditambatkan ke dasar laut ya. Jadi nanti berbeda nanti untuk tidal dengan pasang surut dengan gelombang. Ini juga dari energi terbarukan itu tidak sebanyak seperti angin dan biomasa serta panel surya ya. Karena lokasinya juga terbatas dan biayanya sangat mahal ya, karena yang di laut itu ya, karena nanti peralatannya juga harus sangat ini ya. Nanti ada 3 tuh yang di laut itu, gelombang, pasang surut, sama nanti otek ya, perbedaan suhu itu karena air laut itu mengakibatkan
untuk peralatan-peralatan mudah korosi ya, sehingga nanti peralatan juga harus mahal. Dan juga tidak semua daerah ada gelombang, nanti akan ada peta seperti peta angin juga nanti ya. Sudah berapa ketinggian gelombang yang ada di situ yang layak untuk dibuat pembangkit tenaga gelombang. Itu biasanya daerah-daerah yang menghadap ke samudra ya. Nah, kalau kita sebenarnya ada di bagian barat Sumatera, cuma ternyata nggak tinggi-tinggi banget ya, dibandingkan dengan di Eropa atau Amerika Utara dan Amerika Selatan, serta di bagian Afrika bagian selatan. Berbeda. Walaupun kita ada juga daerah kita menghadap ke samudra seperti bagian barat Sumatera, selatan Jawa gitu ya. Kemudian juga dari bagian Irian itu Papua bagian utaranya ya. Itu sebenarnya bisa menghadap ke samudra tetapi tidak terlalu besar berdasarkan data potensi gelombang ya, untuk tenaga listrik. Tidak sebanyak angin, air atau tenaga surya. Jadi cuman sudah cukup lama juga di ini kan karena potensinya tadi ya, karena kepadatan yang tinggi tadi ya, dibandingkan angin ya, air itu jauh lebih besar kepadatan volumenya ya, sehingga energi yang dihasilkan itu bisa besar nanti seperti fotovoltaik atau angin ya, itu angin untuk kecepatan 12 meter per detik lagi ya, itu daya yang dihasilkan itu sekitar 1 kilowatt per meter persegi. Sedangkan air itu jauh lebih besar, 25 kilowatt per meter persegi. Jadi dengan luasan yang sama itu sumber energinya ya, kalau matahari 1 meter persegi, angin itu ya 1 meter persegi, walaupun angin walaupun 1 meter persegi kan dia tidak 1 meter yang kena ya, kalau bilangnya itu tipis ya, tidak lebar. Nah, sehingga air itu menghasilkan 25 kalinya karena berat jenis air itu jauh lebih besar daripada angin ya. Kalau matahari kan tidak ada berat jenisnya ya, cuman luasan yang dikenai oleh cahaya matahari dia tidak bergerak ya. Itu sudah mulai jauh-jauh hari dilakukan orang. Ini potensinya besar, cuman tidak semua daerah yang negara yang mempunyai laut lah ya, tidak bisa semua juga bisa tenaga angin. Maka di Indonesia hanya dibuat untuk skala kecil ya. Itu biasanya penelitian atau orang-orang pribadi gitu ya. Kalau angin sudah ada komersil, biomasa sudah ada komersil gitu ya. Kalau biomasa itu diambilnya dari yang sampah ya kalau komersil di Indonesia ya. Panas bumi sudah ada dia komersil, angin air gelombang belum, hanya dia sifatnya yang kecil. Nanti saya lihat ininya nanti sedikit video jenis-jenis dari yang besar sampai yang kecil gitu ya. Tahun 2000 mulai dikomersilkan di dunia ya. Ini dekat-dekat nanti juga banyak dia Inggris Raya gitu ya. Kemudian di Portugal juga, Eropa Barat juga nih ya. Eropa, Inggris nanti di Eropa Barat, Portugal menggunakan dia Pelamis nanti contohnya ya. Nah nih, itu saya lihatin videonya nanti nih, penggerak kayak kapal selam gitu ya. Tapi ini bukan kapal selam, dia seperti ini. Saya tutup ininya, saya tampilkan ininya ya, nggak bisa with power. Ya. Ini contoh. Jadi dia geraknya piston juga jadinya ya, piston seperti pembakaran dalam di pembangkit tenaga batu bara ya. Sebentar ya, ini kan dulu. Tapi itu dia yang ngerakin pistonnya dari gelombang. Dari gelombang ya, karena yang menggerakkan itu karena gelombang bergerak, ya, pasti dia nanti piston bisa bergerak. Nah ini dia. Jadi dia agak jauh ke tengah laut nanti ininya ya. Nanti lihat di dalamnya. Ini kan ada kalau bergerak, nanti disambungan ini nih pistonnya. Jadi bukan satu ini ya, ini beberapa bagian yang itu tengahnya piston, di dalamnya itu baru ada gear serta generator. Nah, kalau bergerak itu udah. Nah ini ditempatkan ke dasar laut ini ya.
Kalau nggak hanyut nanti karena gelombang besar ya. Jadi kita lihat lagi kecepatan, nanti pistonnya ya. Jadi kita lihat ini bentuknya. Ini dia. Di persambungannya itu kan. Ini kalau bergerak ini kan mau piston itu akan keluar masuk kan. Nah, keluar masuknya piston itu nanti dia akan menggerakkan daripada dia umumnya roda gigi ya, daripada generator nanti. Seperti nih di dalamnya kan apa manual ya, apa namanya mesin jahit manual kan juga arahnya maju mundur doang kan, piston juga maju mundur aja kan. Nah ini ditempatkan ke dasar daripada pantai atau laut ya, supaya tidak ini di Portugal yang cukup besar ya. Yang skala besar ini nanti ada beberapa nanti. Berarti tuh bisa dong kayak di pantai selatan kayak gitu-gitu. Iya, kalau di kita itu ternyata itu ketinggian gelombangnya itu ternyata belum masuk masuk yang skala rendahnya itu ya di Indonesia itu. Nanti akan ada nanti ininya ya. Nih contoh ininya. Peta penyebaran ketinggian daripada gelombang. Seperti di kita itu kan yang menghadap samudra itu kan selatan Jawa, barat Sumatera gitu kan, daerah Bali, Nusa Tenggara gitu ya. Itu ada ininya. Cuma ternyata di peta itu enggak bisa. Ini yang Pelamis nama itu. Jadi akan menggunakan gerakan tadi gelombang permukaan ya nanti menghasilkan listrik. Karena sudah ada gerak pasti bisa menggerakkan turbin atau piston ya. Ini dia mirip ke piston, lalu dia ke generator. Di mesin terdiri dari bagian-bagian ya, bukan hanya satu ya, yang terhubung, yang lentur dan menekuk ketika gelombang melewati jarak. Nah, gerak ini yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Ya, terdiri dari bagian yang lentur yang bisa bergerak. Ya. Nah, pergerakan itu menghubungkan ke piston. Kemudian nanti ada lagi bentuk yang lain, saya tampilkan lagi dulu yang beberapa ininya ya, baru kita bahas teorinya. Ini yang di pinggir pantai dia nih. Pinggir pantai nanti ya. Kita ini kan yang di pinggir pantai. Bentar ya, saya share dulu. Nah ini yang banyak di Indonesia ada nih skala. Cuman skalanya skala penelitian ya. Atau perorangan ya. Ini gerakan di pinggir pantai. Nah ini kayak piringan gitu kan, dia akan naik dan turun karena didorong oleh gelombang laut. Nah ini dihubungkan juga ke roda gigi nanti akan memutar. Nah, dia di pinggir pantai, ya pasti gelombangnya ada, cuman tinggal besar atau kecilnya ya kan. Turun naik. Karena gelombang kan akan maju mundur kan, maju mundur. Nah, dia kan pada saat gelombang maju dia akan naik. Turun lagi karena beratnya ya, karena gravitasi itu kan, turunnya karena gravitasi. Naiknya karena didorong oleh air laut. Jadi akan bergerak turun dan naik ya. Nah, kalau dia turun naik sama dengan kita memutar mesin jahit manual kan. Nah, nanti baru bisa dia berputar 360 derajat. Nah, itu baru dibuat. Kalau datang besarnya kan, kalau tadi kan pelan, perbandingan tadi kan sampai besar gitu. Jadi gelombang itu tidak tetap itunya ya. Kalau lagi besar berarti energinya besar. Berarti kita bisa menggerakkan itunya lebih besar gitu ya. Listrik yang dihasilkan turbin. Jadi pelan, kadang kalau gelombang besar itu besar. Gitu kan. Ke bawahnya dia karena berat dia aja ya gravitasi. Nah, itu dihubungkan dengan kawat itu untuk memutar roda giginya. Seperti mirip dengan tadi. Jadi kalau lagi pelan kan, pelan. Kadang kencang gitu kan. Besar. Karena besar gelombang sama juga dengan angin dengan matahari ya bisa berfluktuasi ya. Dan kita lihat lagi yang lain. Ya. Tapi kalau yang naik turun itu Pak, dia kan naik habis kan turun. Itu kan lama. Otomatis kan kayak akan ada listrik yang terputus gitu loh. Gelombangnya terputus. Dia diatur frekuensinya, kalau turun diatur frekuensinya. Tidak putus. Nah, berarti
mekanik ya Pak, kalau Iya, kayak gitu Pak. makanya iya. Kalau jatuh ke bawah kan dia ditahan tidak dilepas begitu aja ya. Kalau dilepas kan kalau Hmm. tenaga besar dengan kecil kan berbeda nanti. Akan berbeda dia. Datang yang besar, kalau beratnya sama kan jatuhnya kan lebih cepat kan, gitu kan? Dan pelan, nah, tingginya berbeda. Ini mirip juga dengan tadi. Sebentar, saya lihat. Jadi dia ada penahan, ada ininya ya. Kalau tidak nanti ininya gerakan itunya akan bervariasi. Walaupun nanti datangnya besarnya ini juga akan diatur oleh gigitnya. Beberapa seri. Kalau ini dibuatkan tempatnya ya. Kalau tadi kan langsung di pinggir pantai itu ya, kayak apa namanya, penahan gelombang itu ya, penahan pemecah gelombang. Dan ujungnya dibuat. Nah, kayak itu maju mundur itu aja dia. Ini digerakkan oleh turun naiknya gelombang tadi. Ya. Ini kalau di pinggir pantai bisa dengan ini kan, kalau gelombang ini pasti ada angin kan, digabung dengan angin. Tapi kalau yang telamis tadi kan agak jauh ke tengah itu, sehingga dia hanya untuk itu saja, hanya untuk gelombang saja. Itu beberapa contoh dari energi laut. Nanti ada juga yang turun naiknya gelombang itu dengan ketinggian apa? Tingginya ya, naik turun nanti saya lihat tingginya ya, sebentar. Nanti kan kita teorinya yang kita bahas lagi nanti. Bentar, saya share lagi ya. Ini ada beberapa contoh daripada ini tadi. Turun naiknya juga dia yang pakai kayak pelampung gitu ya, macam-macam ini kan Bapak. Lebih naik ya kan. Nah, ini kan karena turun naiknya ini ya, gelombangnya turun, gelombangnya naik kan. Ini akan memutar seperti itu. Seperti piston aja dia. Piston. Jadi dengan penggeraknya adalah gratis energinya gitu kan. Piston kan pakai energi yang kita harus pasok. Ini alam yang menggerakkan. Nah, cuman masalahnya tinggi rendahnya gelombang itu kan juga berfluktuasi, sehingga nanti ya energi yang dihasilkan juga akan berfluktuasi. Ya, contohnya gelombang, makanya di tenaga besar itu adalah pada gelombang-gelombang yang besar ya. Jadi mirip dengan piston pembakaran dalam. Ya, 4 juga nih kan gantian. Karena datangnya gelombang itu kan turun naik itu ya, namanya gelombang itu yang disebut turun naik kan. Dorong nanti airnya ke udah kayak pompa apa namanya, tenaga air jadi. Nah, seperti itu. Jadi macam-macamnya itu ya, jenis-jenis daripada penggerak energi gelombang. Nanti ada lagi, nanti kita akan bahas yang energi pasang surut. Jadi ini gelombang dihasilkan oleh angin yang melewati permukaan laut. Walaupun nanti tidak 100% dari angin ya. Kadang angin nggak kelihatan tapi ada gelombang mengalir, tapi tidak tinggi deh ya. Itu adalah karena perbedaan suhu, sehingga air akan mengalir dari suhu yang dingin menuju suhu yang panas. Karena daerah panas itu dia akan lebih renggang masanya ya daripada yang dingin. Sampai dengan udara juga angin akan terjadi jika ada perbedaan suhu di dua tempat yang berbeda. Kalau sama tidak akan terjadi angin. Nah, ini air sama seperti itu. Cuman kalau gerakan suhu tadi alirannya yang kencang, bukan gelombangnya ya, gelombangnya rendah saja. Nah, dengan angin lah baru gelombang itu akan tinggi. Karena tadi tenaga gelombang itu rata-rata dia adalah karena perubahan dari gelombang yang rendah ke tinggi, kemudian ke rendah lagi, itu yang menyebabkan geraknya ya, bukan arusnya. Nah, kalau arus nanti itu dia tidal nanti ya, panas apa pasang surut. Ini perbedaan tekanan udara tadi
Ini akan menyebabkan angin dari pada gelombang. Makanya tadi di yang bagian pantai ada tenaga angin, ada tenaga gelombang gitu ya. Kenapa sih? Kalau ada gelombang pasti ada angin, ya. Nah, mungkin dia tidak ada. Kalau arus belum tentu ada angin ya. Kalau arus itu kan alirannya perbedaan suhu. Kalau arus belum tentu ada angin. Kalau anginnya rendah dia ya. Tapi kalau gelombang udah pasti ada angin. Sehingga dia kalau di bagian pinggir pantai yang tadi yang bagian pinggir pantai itu bisa digabungkan dengan tenaga. Tetapi nanti gelombangnya mengecil, angin otomatis ngecil gitu ya. Dia tidak bisa saling mendukung, dia bareng. Angin kencang, berarti kan tenaga angin juga energinya besar. Yang tenaga gelombang juga besar. Nah, yang diharapkan nanti kan pada saat angin kecil, gelombang yang menggantikan. Tidak bisa dia, karena gelombang itu diakibatkan besarnya oleh angin. Gelombangnya oleh angin. Jadi, tinggi gelombang ditentukan oleh kecepatan angin. Lamanya angin bertiup. Nanti jarak di mana gelombangnya. Jadi bukan, kemudian juga besarnya tadi oleh kedalaman dan topografi atau dasar lautnya. Yang dapat nanti dia memfokuskan atau membubarkan gelombang atau memecah yang dia. Makanya kalau di pinggir pantai yang gelombang tinggi itu biasanya dipecahkan supaya tidak terjadi abrasi atau penggerusan daratan oleh air laut. Biasanya dipecah. Jadi kalau gelombangnya pecah itu kan energinya makin kecil. Tapi sebelum dipecah itu sebaiknya digunakan untuk tenaga gelombang. Tetapi sama juga dengan angin, tidak semua tempat bisa kita gunakan, walaupun potensinya ada. Sekarang sudah digunakan untuk pelabuhan, atau digunakan untuk lalu lintas laut, ya kan? Jadi atau digunakan untuk daerah pariwisata. Waktu gelombang pariwisata gelombang. Ada juga di daerah pariwisata gelombang orang-orang yang untuk selancar air itu ya. Nggak bisa kita gunakan. Tabrakan juga seperti tenaga angin juga kan, mirip ya. Jadi dia walaupun gelombangnya ada belum tentu bisa kita gunakan. Nah, angin ya akan akan memberikan ya batas ya, di mana waktu dan jarak tidak akan menghasilkan gelombang yang lebih besar. Kalau besar nanti dia energinya atau tenaga yang dihasilkan akan berkurang atau boleh dikatakan nggak ada. Kemudian secara umum gelombang yang besar waktu dia lebih kuat ya, tetapi kekuatan gelombang juga ditentukan oleh kecepatan gelombang, panjang gelombang, dan kepadatan air. Kalau kepadatan air biasanya nggak terlalu jauh ya. Biasanya daerah dingin itu padat dikit pada daerah khatulistiwa gitu ya. Tapi perbedaannya tipis. Tidak terlalu. Seperti juga gravitasi ya. Gravitasi itu kan 9,8 meter per detik itu kan tidak semua tempat itu. Ada yang kurang dikit, lebih dikit ya, tergantung daerah. Tapi dia sama juga dengan kepadatan air. Nah, tapi rata-rata nggak ada beda. Menggerakkan osilasi. Nah, osilasi itu adalah puncak tertinggi ya. Nah, itu juga dengan gelombang kita di ini ya, di di gelombang listrik. Juga osilasi itu adalah pada saat amplitudenya tertinggi. Itu terjadi namanya osilasi. Dan berkurang secara eksponensial dengan kedalaman. Jadi nanti untuk daerah yang dalam dengan daerah yang lebih dangkal itu ada sedikit perbedaannya. Ada gelombang berdiri atau klepotis dekat dengan pantai ya, kan balik lagi ya. Ada yang kalau di bagian tengah tidak balik lagi, arahnya searah saja. Kalau di pantai dia akan balik, di pantai akan dipantulkan lah gitu ya, sebelum datangnya gelombang yang berikutnya. Nah, gelombang juga hadir sebagai isolasi tekanan ya, di tekanan tertinggi ya, ada kedalaman yang besar lah, menghasilkan nanti getaran bumi. Nah itu nggak diperlukan, jadi diperlukan gelombang. Nah, fluktuasi atau perubahan tekanan ini pada kedalaman yang lebih besar terlalu kecil, jadi dia hampir sama lah, mau dalam atau itu lebih dangkal itu tidak terlalu berpengaruh, yaitu tinggi gelombang dan kecepatan terakhir. Gelombang merambat di permukaan ya, itu yang di gelombang yang di permukaan, nanti yang di dalam lain lagi nanti. Gelombang disebut juga energi diangkut secara horizontal ya, datar ya. Dengan kecepatan kelompok. Gelombang itu tidak satu. Urutan banyak nih ya, sambung-sambung.
laju transfer atau perjalanannya rata-rata energi gelombang melalui bidang vertikal atau lebar limit. Sejajar dengan puncak gelombang disebut dengan aliran atau flux energi ya. Tidak boleh nanti dikacaukan dengan perangkat pembangkit gelombang, akan berbeda sedikit. Ini nggak usah kita ini kan, ini dayanya tadi ya. Jadi rho, kepadatan air, gravitasi kuadrat dibagi 64 pi hanya adalah ketinggian dari gelombang ya, gelombang HMO. Kurang TE-nya adalah periode gelombang. Itu adalah lamanya waktu dalam satu gelombang. Puncak sama lembahnya ya, itu disebut periode. Dari ujung awalnya puncak sampai akhirnya dari lembah itu disebut satu periode. Jadi dari rumus di atas menyatakan bahwa kekuatan gelombang sebanding dengan periode energi gelombang dan kuadrat dari tinggi gelombang. Jadi, semakin sering dia periodenya semakin banyak, pendek itu ya, tapi dia energinya akan semakin besar dan semakin tinggi sama ini. Dua ini yang pengaruh. Hanya ketinggiannya ini adalah periodenya. Makin besar periodenya, tapi kalau semakin tinggi frekuensinya gitu kan, periode seperti ya, frekuensi seperti. Dan nanti akan besarlah energi yang dihasilkan. Ketika tinggi gelombang cukup signifikan atau cukup berpengaruh, pengaruhnya cukup besar ya, di dalam meter dan periode gelombang dalam detik, nah, hasilnya adalah daya gelombang dalam kilowatt per meter panjang permukaan gelombang. Ini contohnya tadi. Gelombang moderat di perairan dalam ya, beberapa kilometer dari pinggir pantai, dengan ketinggian gelombang 3 meter, ya, dia HE yang tadi ya, HM-nya. Kemudian dengan waktu periodenya satu gelombangnya adalah 8 detik. Ini hasilkan 36 kilowatt per meter. Berat nih, besar lah ya, rata-rata besar kan. Per meter ini ya, per meter persegi. Kalau di 10 meter ya tinggal dikali 10. Kalau lebarnya itu 100 meter, tinggal kali 100 meter. Itu 8 detik ya, itu dapat segini. Per meter, 36 kilowatt energi yang dihasilkan. Tapi ketinggian ini dan periodenya itu dia bisa selalu berubah. Ada potensi daya 36 kilowatt per meter dari puncak gelombang. Nah, puncaknya itu kan tidak selalu sama, bisa naik, bisa turun, sehingga kalau naik ya terlalu besar, kalau turun lebih kecil. Durasi waktunya juga, periodenya juga sama. Bisa kapan, kalau dia bisa juga lebih pendek. Jadi pada saat pendek kan frekuensinya akan tinggi dan berarti dia semakin banyak gelombangnya kan cuma pendek-pendek. Itu dia akan menghasilkan daya yang lebih kecil. Panjang dia waktunya, pasti kan panjang gelombangnya akan lebih lebar. Jadi dapat dia tinggi itu akan lebih lama gitu ya. Nah, itu maksudnya dia dapat daya yang lebih besar. Termasuk ketinggian ya. Kemudian dalam badai besar ini yang dihindari sebenarnya bisa merusak tulang lepas pantai ya, terbesar sekitar 15 meter. 15 meter tingginya dengan periodenya 15 detik. Ketika lama itu kan besar berarti dia lebih lama ya. Kalau kecil dia akan lebih cepat satu gelombangnya kan. 15 detik. Jadi akan didapatkan energi 1,7 megawatt daya per meternya itu ya. Per meter. Cuman ini gelombangnya 15 meter ini peralatan akan susah kita membuat peralatan. Bisa merusak gitu ya. Kapal-kapal kecil itu bisa tenggelam 15 meter. Kalau orang di Indonesia aja gelombang 3-4 meter saja itu nelayan itu diharapkan tidak melaut. Apalagi ini 15 meter. 15 meter itu bisa bangunan 3 tingkat lah itu ya. 3 tingkat. Nah, sangat berbahaya bagi pelayaran sehingga nanti peralatan juga akan rusak. Dan biasanya ini kalau badai-badai itu hanya waktu-waktu tertentu ya. Ya,
Kalau kita buat peralatan yang besar, ya nanti kalau badai nggak ada, ya nggak bergerak. Nah, nanti biasanya ya di daerah-daerah yang ada badai itu dihindari. Sama juga dengan angin ya, daerah yang ada topan itu biasa dihindari karena nanti akan merusak struktur bangunan dan peralatan. Walaupun energinya besar kan, potensi energi besar, tapi untuk mendapatkan energi yang besar itu peralatan juga sangat kuat, besar. Nah, waktunya dia tidak lama, tidak setiap saat, kecuali setiap saat itu baru nggak apa-apa dibuat yang besar dan kuat kan, mahal tapi dapat energi yang besar kan. Tapi ya, ini kan tidak dijamin, sehingga nanti apa namanya ya itu dihindari. Aliran juga, fluxnya juga besar. Oke, bentuk nah ini yang belum saya ini kan tadi ya. Dia tidak langsung air. Kalau tadi kan gelombangnya yang menggerakkan apakah menjadi dia apa nama piston atau apa gerakan airnya ya yang bisa menggerakkan motor. Ini dia adalah angin yang diinikan dari gelombang itu masuk ke dalam ini. Saya lihatin nanti ini dulu ya simulasinya. Ada yang menggunakan apa namanya simulasi. Jadi dia tidak langsung gelombang, tapi karena gelombang tersebutlah ada muncul angin. Nah, dia berangin. Ya disebut ruang osilasi ya. Jadi biasanya ininya ada yang dari dibuatkan atau dari gua-gua di pinggir pantai. Kalau ini pasti pinggir pantai, nggak bisa di tengah ya. Yang kita lihat saya share. Jadi dia itu secara tidak langsung. Nah, kalau air masuk ke celah gitu ya, ini sehingga di dalamnya akan mendorong udara. Udara ada celah kecil, udara akan di ujungnya ditarik turbin. Nah, air tidak langsung ke dia angin ini. Yang angin ini didorong oleh karena datangnya gelombang di bawahnya. Ini kadang dibuat, ini yang dibuatkan ya. Ada yang dari alam seperti dari gua-gua itu ya. Gua yang masuk air masuk, kemudian di sininya gua sempit lubangnya itu ya. Ini juga masuk air, sini angin keluar. Sehingga akan memutar turbin angin. Ya. Jadi yang di sini maksudnya bukan air, tapi udara yang mendorong ke sini itu diakibatkan oleh gelombang yang masuk ke dalam gua ini. Sebenarnya ini dia apa osilasi, kolom osilasi. Jadi ini bukan air, ini angin. Datang ini dorong angin ke sana kan, angin masuk, ya kan. Dan ini akan keluar mundur lagi dia kan, sedot masuk lagi, jadi bolak-balik gitu. Nah ini mirip nanti dengan tidal ya, ada tidal, tapi tidak air, ini udara ya. Nah, dia berada di pinggir pantai, nggak mungkin kita buat di tengah laut, gelombang masuk ke ruang ini. Nah ini dia, gelombang osilasi namanya. Nah ini kita lihat apa namanya yang secara gambarnya ya, nah, gambarnya seperti ini tadi. Ini ada yang dibuat alam atau dibuat. Nah, osilasi ini biasanya nih gua nih ya, gua di sini kebuka, jadi air gelombang masuk tentu akan masuk nih kan. Nah, di sini guanya pintunya kecil gitu. Kalau besar nih nggak ada gunanya ya, tekanannya kecil. Ini kayak dikecilkan kayak jet jadinya kan di pembangkit tenaga uap ya, kayak jet atau air kayak jet. Speed ini besar, speed kan, ini dorongnya akan besar. Jadi air masuk karena volume massa jenis air lebih besar, udah pasti udara yang kedorong, bukan air yang kedorong sama udara. Udara yang kedorong ke sana. Karena ada lubang, kalau ketutup kan nggak mungkin dia dibalik lagi airnya, udaranya akan dorong lagi dan dorongan lagi. Nah ini kan ada celah, nah, udara tadi akan didorong keluar. Nah dorongan ini ya udah ambil jadi tenaga angin jadinya. Cuman angin ini diakibatkan oleh datangnya gelombang yang masuk ke dalam tempat atau gua tersebut. Sebut nanti dia apa osilasi dia. Jadi dia pneumatik atau angin yang ruang pneumatik. Didorong oleh datangnya zat cair. Saya mendorong udara mendorong karena ada celah akan
seperti jet kencang nih di sini. Nah, tenaga angin yang kencang itu digunakan untuk membuat turbin angin. Jadi besar kecilnya turbin angin berdasarkan besar kecilnya gelombang yang datang. Seperti itu biasanya malam itu dia lebih besar daripada siang. Ya. Kecepatannya nggak sama. Kemudian energi gelombang dan aliran dari flux energi gelombang ya. Energi yang didapatkan. Kalau tadi kan daya listriknya ya yang didapatkan. Energinya adalah 1/16 rho gravitasi hanya adalah ketinggian daripada puncak gelombang tersebut. Satu kan kerapatan kalau gravitasi kan sama ya seperti ya waktu air. Hanya yang kodrat ketinggiannya ya. Inilah energi yang dihasilkan meternya juga ya. Ini yang disebut nanti arah ya, propagasi perambatan daripada gelombang. Dia tidak pergi mulus ya, kayak sedikit ini lembahnya. Tidak dengan gelombang sinus gitu ya, itu dia mulus. Nah, ini cat cair ya, didorong oleh angin dia akan ke atas ini lebih sedikit volumenya ya ke bawah. Ini bukan sama seperti sinus gitu ya. Ininya jadi kayak elips. Disebut gelombang, kalau kecil disebut riak gitu ya. Pada saat gelombang itu melambat atau berjalan, nah, energi yang mereka angkut, kecepatan transportasi energi adalah kecepatan kelompok. Jadi kumpulan ya dari gelombang-gelombang. Bagaimana flux energi gelombang melalui bidang vertikal, dia ini ya ke atas ya. Lalu terhadap arah hambat gelombang sama dengan dayanya ya. Karena energinya dikali dengan kecepatan grupnya. Dengan grup. Energi dapat dari mana? Ke sini tadi. Rho G ketinggian gelombang. Ini adalah daya yang dihasilkan. Kalau hubungan ini maka gelombang air di bawah aksi gravitasi ya G tadi ya kecepatan grup tergantung dari panjang gelombang atau lambda sama dengan kita di elektro ya lambda panjang gelombang. Terus sekarang ada periode gelombang ya periode ini ya makin panjang dia itu akan energinya semakin besar kan? Kalau DT-nya tadi ya. Kalau DT-nya kecil pasti frekuensi kan tinggi tuh. Jadi dalam waktu yang sama menghasilkan gelombang yang banyak itu kecil. Kalau lambdanya lebih besar sehingga dia waktu yang sama gelombangnya lebih sedikit, dayanya lebih besar, DT-nya lebih besar. Kecepatan pelaku tadi akan berbeda di dalam air dan di permukaannya, dalam atau mana. Dekat dia ke permukaan, ininya makin elips. Semakin dalam ininya, ini semakin ininya lebih mendekati lingkaran ini ya, setengah lingkaran. Secara partikel dari gelombang laut itu ya. Ini adalah A ini di daerah pedalam yang dalam ya, kemudian yang B-nya di daerah yang dangkal, di dangkal. Dia makin ke atas makin elips. Dan saya ada waktu ya, kita lanjutkan dulu 10 menit atau 10 menit lah ya. 15 menit lagi ya. Karakteristik dan peluang di perairan dalam. Ini yang banyak ya. Di Indonesia ini yang kurang. Air dalam berhubungan dengan kedalaman air yang lebih besar dari setengah panjang gelombang yang merupakan status umum di laut dan samudera. Lebih banyak di samudera laut tertentu yang dalam. Indonesia kebanyakan laut kita laut dangkal. Nah, di air yang dalam periode gelombang lebih panjang, merambat lebih cepat dan mengangkut energi lebih cepat. Jadi semakin dalam dia, maka kenapa tadi yang pelamis tadi agak ke tengah gitu kan? Jadi dia di dalam panjang periode gelombang lebih panjang. Nah, kalau periodenya panjang kan daya yang dihasilkan lebih besar. Dengan merambatnya lebih cepat, kecepatan lebih tinggi ya, mengangkut energi lebih cepat. Kecepatan kelompok air di dalam adalah setengah dari kecepatan fase. Nah, di air dangkal, kecepatan gelombang yang lebih besar dari sekitar 20 kali ke dalam.
sorry ditemukan dekat pantai ya, kecepatan kelompok sama dengan kecepatan pasir. Tiga setengahnya itu energi lebih besar. Tapi untuk yang pinggir pantai pembuatan ininya lebih murah ya, tetapi dia dapat energinya lebih kecil. Nah, jadi berbeda dia. Bisa pelamis pantai. Sejarahnya yang mulai orang menggunakan energi air untuk listrik kan ya. Kalau untuk tenaga lain enggak ya, untuk layar, kapal gitu ya. Kalau tenaga air apa namanya sungai itu bisa untuk menggiling padi dan sebagainya. Nah, kita istirahat dulu ya, ada azan ya, kita istirahat. Kita lanjutkan lagi. Sorry sama Willy ya, kita lanjutkan lagi. Pembangkit listrik tenaga gelombang ya. Secara tenaga gelombang tersebut dipergunakan ya untuk tenaga listrik tahun 1799 atau awal abad 1918 ya, di Paris oleh Birat sama anaknya ya. Jadi dibangunnya rencananya ya 1799 itu 1910 untuk menerangi ya beberapa rumah ya, menerangi daya rumah di Royan dekat Bordeaux, Prancis. Ini ya seperti yang tadi, tipe kolom berosilasi ya, seperti yang tadi ya. Nah, itu paling mudah. Jadi dia angin ya, gelombang itu mendorong angin ke dalam celah kecil sehingga seperti jet lah dia ya, sehingga anginnya akan kencang. Nah, ini yang menggerakkan adalah turbin angin, bukan air yang gelombang. Gelombangnya hanya mendorong udara. Jadi secara gelombangnya secara tidak langsung ya. Nah, yang pertama menggunakan tenaga gelombang, walaupun ini tidak secara langsung. Itu sejarah gelombang dipergunakan untuk di Prancis. Dari tahun 18 dari 1895 sampai 73 sudah ada 340 banyak ya paten yang diajukan di Inggris saja. Di dunia di Inggris saja nih untuk tenaga gelombang tersebut. Tadi ada kita lihatin beberapa contoh tadi ya. Ada yang Palamis, ada yang di apa namanya di pinggir pantai gitu ya, yang mendorong seperti gerakan mesin apa namanya mesin jahit manual ya, gerakan piston juga ujung-ujungnya ya, banyak sekali ini di Nah, kenapa di Inggris ini adalah salah satu yang potensi gelombangnya cukup besar ya dan banyak di Inggris diajukan. Kemudian secara penelitian secara modern ya, ilmiah modern dari energi gelombang dipelopori oleh Jepang Yoshio Masuda ya tahun 1400-an, itu perang dunia kedua ya, awal-awal sebelum perang dunia kedua. Jadi dia menguji berbagai konsep perangkat energi gelombang di laut dengan beberapa ratus unit yang digunakan untuk menyalakan lampu navigasi. Ini biasanya untuk ini ya, untuk di apa namanya mercusuar. Antaranya adalah konsep yang menghasilkan kekuatan dari gerakan sudut pada seni rakit artikulasi ya, usulkan tahun 50 oleh sudah. Nah, bergerak itu tadi ya. Ini beberapa contoh ininya diakibatkan oleh krisis minyak bumi ya, perang Arab Israel tahun 73. Sehingga energi fosil sangat mahal. Nah, kalau pada saat energi fosil sangat mahal, penelitian atau pengembangan energi terbarukan itu baru dia akan banyak digunakan. Nah, kalau pada saat harga minyak di bawah $100 ya, US dollar per barrelnya itu tidak ekonomis energi terbarukan. Walaupun sekarang sudah banyak digunakan seperti krisis sekarang di Ukraina dan Rusia ya, itu masalah gas di Eropa itu mereka akan sangat terpengaruh sekali pasokan gas dari dari Rusia. Nah, sehingga di sini energi terbarukan, jadi negara-negara yang sudah menggunakan energi terbarukan itu sangat tidak terpengaruh. Nah, semakin banyak mereka menggunakan fosil karena rata-rata negara Eropa itu kebanyakan membeli gitu ya,
bukan menghasilkan sendiri. Yang menghasilkan itu hanya beberapa negara saja ya. Salah satunya Inggris itulah untuk minyak dan gas ya. Nah, beberapa negara Eropa saja yang punya energi. Sehingga yang diterbarukan itu sangat potensial pada saat harga fosil bergerak. Ini beberapa penelitian dari beberapa universitas. Nah, dalam pengujian itu ya, skala kecil nih ya, di lab, dia bisa menghentikan 90% dari gerakan gelombang dan dapat mengubah 90% menjadi tenaga listrik. Jadi efisiensinya adalah ya 90 kali 90 itu 81% ya. 81. Sehingga tinggi ya efisiensi dibandingkan dengan awal umpamanya efisiensi angin gitu ya, efisiensi solar cell yang hanya 11% awal, sekarang baru 20%-an ya. Saat tarik matahari tarik. Nah, ini dia sangat besar karena itu tadi adalah berat jenis air itu sangat jauh lebih besar daripada udara. Kemudian pada saat harga minyak ini lagi perang Israel selesai, nah, pada 80-an harga minyak turun ya, penanaan gelombang akan berkurang juga secara drastis. Karena orang lebih suka beli minyak aja karena udah lebih murah gitu ya. Nah, tapi sekarang masalahnya bukan hanya harga minyak murah, gas murah gitu ya, tapi adalah masalah pemanasan global. Nah, itulah energi terbarukan mulai bangkit. Dan kemudian harga-harganya mulai turun seperti solar cell, turbin angin itu harganya makin turun. Karena apa? Karena makin banyak permintaan, sehingga produksi makin banyak. Jadi jika produksi itu makin banyak, harga satuannya akan turun. Ya turun tentu mengakibatkan nanti kalau energi terbarukan itu rata-rata adalah pembangunan yang mahal ya, pembuatannya yang mahal. Nah, karena energi maintenance sama ininya sangat jauh lebih kecil dibandingkan dengan energi fosil. Tapi pembuatan atau pembangunan, biaya pembangunan itu sangat mahal, sehingga harga jual kan termasuk harga pembangunan, harga maintenance, harga bahan bakar. Kan sini dia maintenance murah, bahan bakar boleh katakan nggak nol kan, tapi pembangunannya yang tinggi, mahal. Contohnya umpamanya untuk solar cell yang menghasilkan kira-kira 2.000-3.000 watt ya listrik, itu membutuhkan biaya sampai paling tidak 150 juta kalau di Indonesia ya. Kebetulan saya ikut itu grup PLTS itu ya, akan kira-kira sekian. Nah, bandingkan kalau kita masang listrik bayar token itu 150 juta, itu berapa tahun itu kan? Nggak sekaligus lagi dikeluarkan. Yang untuk daya 3.000 itu palingnya sejutaan lah ya bulannya. Nah, itu kan sayang banget ya, 150 juta, 60 juta kan jauh banget. Tapi dengan berjalannya waktu itu kan kita tidak perlu lagi biaya. Sedangkan kalau listrik fosil tetap setiap saat memerlukan biaya. Nah, di situ dia yang lebih besar. Biayanya bukan tambah kurang, tambah mahal karena perawatan akan makin tidak efisien semakin lama kan. Karena kalau energi solar cell ya penurunan efisiensinya rendah. Dalam 5 tahun itu nggak sampai 10%-an lah Bapak ya. Sehingga karena perubahan iklim inilah energi fosil, energi terbarukan itu. Apalagi nanti sekarang udah mulai beberapa negara melekatkan masalah pencemaran udara, karbon dioksida di udara terhadap pembangkit fosil. Sehingga itu jika di biaya itu dimasukkan, sehingga energi fosil dengan energi terbarukan itu akan bisa bersaing. Bahkan energi terbarukan bisa lebih murah jatuh. Kalau masalah lingkungan, masalah karbon dioksida dimasukkan di dalam biaya. Karena energi terbarukan tidak menghasilkan karbon dioksida sama sekali. Setelah selesai pabriknya ya. Sedangkan energi fosil setiap saat dia akan menghasilkan, setiap dia nyala akan menghasilkan pencemaran udara dan karbon dioksida yang disalurkan ke udara. Kemudian untuk energi laut uji ya, tahun 2003 ya, mulai di Inggris. Ya, tadi karena Inggris kenapa ya? Mereka banyak potensi lautnya besar. Laut Brent di bagian utara itu ya, Inggris itu sangat gelombangnya tinggi ya.
Skotlandia ini pusat energi kelautan Eropa ya. European Marine Energy Center, pusat energi laut di Eropa. Yang banyak penyebaran perangkat-perangkat energi gelombang tergantung dari karakteristik gelombang seperti apa. Jadi dia tidak bisa sama ya. Jadi ada yang palamis, ada yang macam-macam tadi ya, oscillasi. Oscillasi berarti pinggir pantai ya. Yang gelombang tadi yang terhubung ke jaringannya, di miliakro di barat daratan Orkney di daya sebelumnya dari Samudra Atlantik. Nah, ini kan yang berhubungan ke samudra terus. Dengan lautnya setinggi juga 19 meter ya, bisa sampai 19 meter. Ya. Tapi ini baru dalam tahap uji ya. Terlalu tinggi nanti susah juga. Energinya besar, tapi peralatan juga harus kuat. Beberapa tempat reklamis tadi yang termasuk yang di Portugis ya. Dan teknologi modern ya, berarti pengembangannya modernnya digunakan untuk menangkap dan memanfaatkan energi gelombang berdasarkan lokasi oleh sistem daya. Ini tergantung pada lokasinya. Ada beberapa jenis nanti. Ada ram hidrolik gitu ya, pompa air putaran yang tenaga air, pompa selang atau elastomer, pompa ke pantai gitu ya. Kemudian turbin pembangkit tenaga air nanti lebih cocoknya dia nanti ini ke tidal ya. Ini juga ada. Turbin udara yang seperti ini tadi oscillasi ya, dan generator listrik ini ya. Beberapa jenis ya. Yang dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik gelombang. Kemudian juga nanti ada beberapa. Jadi untuk mengevaluasi energi gelombang sebagai jenis teknologi, itu mana yang cocok gitu ya. Ya kan ada beberapa ya perbedaan antara 4 pendekatan paling umumnya yang paling banyak ya. Pelampung titik, kemudian atenuator permukaan, kolom air yang tadi oscillasi ya, perangkat yang penting atau tapping. Ini dia ya. Banyak yang 4 tadi. Pertama penyebab titik, jadi dia turun naik yang seperti tadi, menggerakkan piston, kemudian atenuator yang 2 ya, kemudian kontraktor lonjakan, oscillasi ya, kan oscillasi juga. Kemudian yang keempat ini kolom air beroscillasi, kolom air ya. Jadi masuk gelombang mendorong angin ya. Kemudian nanti yang kelima ini, nanti ada juga yang tidak seperti ini ya. Dia seperti pembangkit listrik tenaga air, cuman head rendah ya. Jadi pada saat pasang air akan naik ke atas kan. Nah pada saat gelombang datang naik ke atas. Kemudian turunnya ini nanti akan dipakai turbin air head rendah sehingga akan memutar turbin. Datang lagi ke atas kan, gelombang datang turun. Turunnya gerakan turbin. Ke atas datang lagi, turun ke turbin. Ini perbedaan kedalaman nanti. Nanti kita boleh satu-satu pelampung penyerap titik ya. Di permukaan ditanam dengan kabel terhubung ke dasar laut ya. Titik. Yang didefinisikan memiliki lebar perangkat yang jauh lebih kecil daripada penyerap gelombang. Jadi sehingga dia akan mudah bergerak. Jadi lebih kecil dia daripada penyerap gelombang yang menggerakkan dia. Sehingga penyerap titik dapat memiliki karakteristik yang sama dengan pembuat gelombang. Gelombang diserap dengan memancarkan gelombang dengan menggunakan atau merusak mendeteksi ya gelombang yang masuk. Pelampung digunakan akan turun naik ya, seperti tadi ya, karena dia pelampung datang gelombang tingginya dia akan naik, dia gelombang turun dia akan turun kan. Nah, turun naik itu yang dihubungkan ke piston tadi. Menghasilkan listrik dengan berbagai cara, termasuk dengan cara melalui generator linear, akan digerakkan oleh konverter linear, rotari atau mekanis pompa hidrolik. Seperti yang video yang tampil tadi ya, pelampung yang turun naik. Kemudian adalah efeknya, ada efek daripada walaupun kecil ya, karena gerakan tadi akan menghasilkan medan elektromagnetik ya, gerakan perputaran antara gulungan dengan magnet nanti ya, menghasilkan listrik kan. Nah gerakannya diputar itu diakibatkan oleh gelombang. Sehingga nanti ini akan menjadi perhatian dari mikroorganisme laut. Sehingga nanti ada potensi merusak, walaupun kecil ya. Kemudian juga
Kehadiran pelampung dapat mempengaruhi ikan, ini kalau skala banyak ya, mamalia laut, burung, berguguran resiko, tabrakan atau menjadi tempat bertengger. Ya, bertengger dia kalau berat kan tidak bergerak. Bergeraknya bebannya akan bergerak sehingga jika gelombangnya nggak terlalu besar, ya gerakannya akan lebih kecil. Kemudian potensi juga ada dengan keterikatan untuk garis tambatannya untuk mengikatnya ya ke perasaan. Dan yang hilang dari gelombang juga dapat mempengaruhi garis pantai. Sehingga menghasilkan nanti ininya makin pantainya makin dalam ke laut ya, karena dia tapi ada juga bagusnya kalau gelombangnya besar ya, yang tadi abrasi pantainya ini akan berkurang sehingga pemecah gelombang di pinggir pantai bisa berkurang untuk pantai-pantai tertentu ya. Tapi kalau pantai-pantai yang sudah gelombangnya kecil itu akan sebaiknya jaraknya agak ke tengah. Kalau tidak nanti pantainya akan maju terus kan, daratan akan bertambah. Tapi yang tambahnya kan itu adalah pasir ya, bukan tanah yang susah juga digunakan. Sehingga nanti hewan-hewan laut akan berkurang tempatnya kan, akhirnya makin berkurang. Tapi kalau untuk yang daerah-daerah abrasi itu bagus, karena dia akan mengurangi gerakan gelombang ke pantai sehingga abrasi pantai akan berkurang. Itu tergantung pantainya juga. Yang kedua yang altimeter terlihat kedua. Ke permukaan. Kayak mirip dengan palamis tadi ya. Mirip dengan pelampung yang menyerap titik menggunakan segmen beberapa segmen ya, beberapa bagian. Sekarang ini ya. Ini yang mengakibatkan dia nanti gerakannya yang di sebentar ya satu. Seperti palamis tadi lah dia ya. Ini yang ateniator tadi ya, permukaan, dia mengambang di permukaan, dia terdiri dari beberapa segmen yang mengambang, yang terhubung satu sama lainnya, berorasi tegak lurus terhadap gelombang masuk kan. Tabrakan gelombang tadi akan mengakibatkan bagian-bagian tersebut bergerak sehingga dia bisa mengembang, bisa mapat sehingga dihubungkan ke piston ya. Seperti palamis miripnya. Gerakan meluntur diciptakan oleh gelombang yang bergerak ke pompa hidrolik menghasilkan listrik. Nah, pompa hidrolik itu ya kayak piston, kalau pompa itu kan gerakan piston. Kemudian efek terhadap lingkungannya mirip lah ya dengan titik penyerap tadi. Ya, karena dia bergerak tadi, ya bisa nanti binatang-binatang laut ada yang kejepit gitu kan. Persendian pada perbatasan tersebut. Kemudian yang ketiganya konverter lonjakan gelombang oscilasi. Nah, ini gelombang oscilasi ini tidak langsung gelombang yang memutar turbin, tetapi dia melewati udara yang didorong oleh gelombang yang masuk ke dalam ruang oscilasi tadi. Karena ini biasanya memiliki satu ujung tetap pada struktur atau dasar laut atau di pantai ya, sedangkan ujung lainnya bergerak. Nah, ini dikumpulkan dari setiap relatif tinggi dibandingkan yang sebagai konverter melonjak gelombang berosilasi sering berubah dalam bentuk berbentuk self-flat atau selaput membran. Dan sama juga lingkungannya, kekhawatiran terhadap lingkungan, ya termasuk risikonya kecil ya tabrakan karena dia yang didorong itu angin ya, oscilasinya, oscilasi angin yang didorong sehingga tidak ada peralatan mesin seperti yang titik tadi pelampung yang bergerak, kemudian seperti pelamis tadi segmen yang bergerak ya, ini biar lebih risikonya lebih kecil. Tapi efek sama kayak kalau listriknya sama lah ya, karena nanti dia listriknya akan disalurkan ke daratan ya dari lewat kabel bawah lautnya.
dan juga nanti akan mengakibatkan bisa sedimen ini kecil ya pengaruhnya. Ya, beberapa dari sini ini akan menggabungkan reflektor, parabola sebagai sarana untuk meningkatkan gelombang pada titik penangkapan. Penangkapan menggunakan gerakan naik turun gelombang yang menangkap energi. Setelah energi gelombang ditangkap dari sumber gelombang, daya harus dibawa ke titik penggunaan atau koneksi ke jarak listrik dengan kabel daya transmisi. Kolom air isolasi ini yang isolasi murni. Dari perangkat kolom isolasi di pinggir pantai ya, ukuran yang lebih dalam di pantai. Bagian dalam berarti dia ruang isolasinya dibuatkan di pantai. Kadang itu sudah ada semacam gua-gua ya yang dimasuki air kemudian didorong. Nah, tapi dengan syarat keluar guanya itu lebih kecil ya, karena kalau besar dia ditutup supaya dia seperti jet. Jadi air masuk mendorong udara, udaranya masuk ke lubang yang lebih kecil sehingga lubang lebih kecil akan menyebabkan tekanan udara lebih tinggi. Nah, tekanan udara lebih tinggi itu menggerakkan turbin angin. Jadi bukan turbin air nih ya. Nah, tadi yang pelamis juga dia menggerakkan intinya, kemudian dia pistonnya ya, dia piston menggerakkan generator. Kemudian di sini, nah kolom air berisolasi ini dia ya namanya udara ya, yang dari tempat yang besar masuk yang kecil itu akan mengakibatkan bunyi nanti. Fluid aja kan, yang besar ada celah kecil ya, makanya pasti bunyi. Nah ini mungkin salah satu yang akan mempengaruhi hewan-hewan di sekitarnya. Kemudian kalau organisme yang terlibat di dalam ruang itu tidak terlalu banyak. Kemudian perangkat overtapping. Ini dia seperti pembangkit listrik tenaga air. Karena kalau tenaga air kan beda potensialnya, dari air dikumpulkan di atas, baru dia diterjunkan ke bawah. Kalau di sini dari bawah dia naik ke atas. Jadi dari laut mengisi baknya atau waduknya, kemudian pada saat gelombang turun, airnya akan meluncur turun. Datang lagi gelombang mengisi lagi. Datang turun lagi, dia air turun. Cuman di sini headnya tidak bisa terlalu tinggi karena permukaan gelombang itu tidak bisa terlalu tinggi ya. Ini head rendah dia. Pada gelombang naik ini kan, mengisi airnya kan. Gelombang balik sini airnya turun. Nah pada saat turun itu dia akan menggerakkan turbin. Ada juga nanti yang naiknya ini kan tenaga juga itu menggerakkan turbin bolak-balik ya. Oh nanti saya lihatin itu dia lebih mirip ke ini nanti itu ya. Ke apa namanya yang ke kidal nanti ya. Ada yang seperti itu nanti. Mirip ya. Gelombang naik, turun ada gerakan turbin. Jadi dibolak-balik seperti itu. Itu apa tapping ya. Bisa. Perbedaan tekanan yang terendam. Ini berbasis perbedaan tekanan yang terendam atau submat pressure differential, perbedaan ya, tekanan. Teknologinya lebih baru ya, makanya terakhir nih. Bahkan selaput membran pakai membran seperti filter ya, bisa diperkuat dengan karet untuk mengeksplorasi energi gelombang. Ini dia tidak skalanya tidak terlalu besar ya. Tetapi menggunakan perbedaan tekanan di lokasi berbeda di bawah gelombang untuk menghasilkan perbedaan tekanan dalam sistem fluida atau aliran daya tertutup. Pada tekanan yang berbeda pasti akan terdapat aliran tersebut yang menggerakkan generator. Nah, perbedaan tekanan ini biasanya digunakan untuk menghasilkan aliran yang menggerakkan turbin dan generator listrik. Seperti turbin juga dia, perbedaan tekanannya. Konverter diferensial tekanan terendam sering menggunakan membran fleksibel sebagai perputaran kerja antara laut dan sistem lepas. Membran akan menawarkan keunggulan yang dibandingkan dengan struktur kaku yang sesuai dengan bermassa rendah ya. Dapat menghasilkan lebih banyak sambungan langsung dengan energi. Ini yang termasuk teknologi terbaru ya. Nah, selalu berkembang terus ya. Walaupun lebih banyak itu ke skala-skala kecil. Pak. Efek terhadap lingkungan dia tidak terlalu besar lah ya terhadap lingkungan, tapi ada. Namanya risiko mamalia laut dan ikan diserang oleh bilah turbin kalau dia yang dipasang pakai turbin yang tadi ya.
pakai turbin kan cuma gitu. Nah, ya, tapping. Nah, ini malah suara cuman ya. Masuk air, dorong angin tuh. Nih, turbin. Hanya gerakan tidak berbahaya ini. Namanya binatang laut kan dia tidak bisa dilarang. Nah, itu akibatnya nanti terhadap lingkungan. Kemudian ini hampir semua nih ya, karena di laut, kecuali yang di pinggir pantai tadi yang efek medan elektromagnetiknya itu kecil. Tapi kan tengah laut itu ada pengaruhnya terhadap mikroorganisme. Tapi kalau yang di pinggir pantai kan dia kabel hasilnya sudah langsung ke darat. Kemudian jika ini bangunan-bangunan itu ya kajian fisik atau bangunan dari proyek energi laut dan potensinya untuk mengubah perilaku mamalia laut, burung laut dan tertarik atau pengindaran. Ada yang datang sana, ada yang menghindar. Jadi dia mengubah perilaku. Nah, kebanyakan migrasi atau perpindahan hewan itu umumnya biasanya dia tidak mau pindah ya, menghindari. Dia pasti akan lewat daerah situ terus, sehingga makan tabrakan tadi. Makanya seperti kalau di Australia itu jalan rayanya, tolnya ya, di tol itu dia dibuatkan jalur bawah tanahnya untuk perpindahan kanguru dari satu tempat ke tempat yang menyeberang jalan. Dibuatkan dia. Sehingga, karena dia tidak mau pindah itu, jalurnya pasti situ. Nah, tempat dia biasa jalan dibuatkan. Sehingga jalannya di atas, di bawahnya, terowongannya itu lewatnya kanguru berpindah tempat. Itu kebanyakan binatang itu seperti itu. Migrasinya atau perpindahan tempatnya biasanya kalau lewat situ ya situ terus. Kalau diganggu nanti itunya ya, berarti umpamanya semut ya semua. Kalau nggak diganggu kan jalurnya itu aja terus kan. Nah, seperti itu juga kebanyakan binatang perpindahannya. Sehingga nanti dia kalau jalurnya itu terus dia ada kayak nabrak lah, ada yang mati karena putar gitu kan. Ada yang berputar seperti turbin tadi ya, overtapping. Kemudian potensi efek pada lingkungan laut dan ladang laut itu ya dekat dan jauh seperti transportasi sedimen dan batas air. Mempengaruhi kedangkalan nantinya. Sebenarnya itu lebih tinggi kalau dia dari hulu sungai ya. Sungai yang datang itu karena membawa. Kalau dia itu sudah di laut sendiri. Pertambahan sedimen ini tidak terlalu besar. Data akses literaturnya ada disiapkan untuk lingkungan yang potensi dan gelombang. Potensinya ada di total itu seluruh dunia. Potensi bukan yang ini ya, kalau dikerjakan semua ya potensi itu akan daya itu terpasang itu mendekati potensi 2 terawatt besar itu. Giga saja itu kalau mega itu 1 juta, giga itu 1 miliar, tera itu 1 triliun, 2 triliun watt potensinya ya. Tapi tidak semua bisa dipakai, macam-macam nanti ya, apakah daerah pantai yang untuk apa namanya pariwisata, untuk apa namanya pelabuhan, untuk lalu lintas laut ya, makanya tidak semua, walaupun potensinya besar. Pertama yang besar ini ya di pesisir barat Eropa, misalnya Inggris barat Eropa tadi kan, Inggris ke Samudra Atlantik, pantai utara Inggris, gitu ya, Brand itu, gelombangnya besar. Garis pantai Pasifik Amerika Utara dan Selatan. Pasifik Amerika kan ke Samudra Pasifik. Eropa tadi dia ke Atlantik. Afrika Selatan nanti ada gambar apanya tadi ya, petanya nanti. Australia dan Selandia Baru bagian selatan juga nih. Nah, tidak termasuk daerah Asia Tenggara kan, zona iklim untuk utara selatan menjadi cukup sebaik ya. Untuk menangkap ikutan gelombang. Penyebaran yang ada di zona ini berhembus paling kuat di musim dingin. Nah, ini tentu dia akan mengarah ke daerah yang panas kan. Kira-kira di Amerika saja itu garis pantainya itu bisa menghasilkan energi listrik 1.170 terawatt per tahun, atau hampir 33% dari total energi yang dikonsumsi Amerika. Bisa sepertiganya gitu ya, sepertiganya bisa dari kalau itu semua dipasang. Dan apalagi nanti ini pertama dia tidak bisa kita apa namanya dapatkan
kontinu ya. Nah, namanya gelombang di laut pasti ada gelombang ya, cuma kan potensinya berubah-ubah. Sehingga kita tidak bisa menghasilkan energi yang kontinu tadi. Jadi digabung dengan yang lain. Di Amerika tadi ya, 1.170 terawatt hour per tahun. Itu bisa untuk melayani konsumsi sepertiga dari total energi di Amerika Serikat saja. Ini baru sekarang pantainya. Nah, Indonesia dengar pantai juga, cuman tidak masuk. Lihat, nanti kita lihat gambarnya. Kemudian meskipun terdengar menjanjikan, ya garis pantai di sepanjang Alaska menyumbang 50% di Alaska itu bagian utara itu ya, itu 50%. Berarti 50% dari 3 tadi kan 15 tambah 16,5 ya, 16,5 dari kebutuhan Amerika tadi. So, 500 ini 50 tambah 35, 585 ya. Terawatt hour di Alaska saja. Jadi tidak rata juga Amerika ini ya. Pada data tertentu luas. Sama juga dengan waktu di Australia di bagian selatan itu menghasilkan lebih dari separuh tenaga angin. Padahal penduduknya hanya 10%-an gitu kan. Di bagian utara penduduknya lebih banyak, cuman potensi anginnya jauh lebih kecil. Gitu ya. Ini hal tersebut ya perlu infrastruktur yang tepat untuk mentransfer energi dari garis pantai Alaska ke daratan Amerika agar dapat manfaat dengan baik. Ini perlu lagi jaringan listrik. Ini baru angka-angka ini menunjukkan potensi besar ya yang dimiliki teknologi jika diterapkan pada skala global. Skala kecil ya, untuk pencarian World Energy Council atau ini ya. Energi konverter ya. Energi konverter melalui pemeriksaan yang berat dengan seksama ini ya, melalui penelitian terutama berkaitan dengan efisiensi. Ini penting, efisiensi. Karena dia mahal ya, material pembangunannya mahal. Dan transportasi energi yang dihasilkan. Setelah dihasilkan ya, tapi perlu jaringan lagi kan. Hasil energi di Inggris ini menunjukkan bahwa hasil energi dari ya, lab energi terbarukan nasional menunjukkan bahwa wave energi konverter dapat memiliki efisiensi mendekati 50%. Itu sangat tinggi untuk energi terbarukannya. Ini adalah peringkat efisiensi fenomenal di antara produksi energi terbarukan. Biasanya belasan persen, 20%. Sebagai perbandingan, efisiensi di atas 10% dalam panel surya dianggap layak. Sekarang sudah mendekati 20 ya. Awal-awal dulu dengan 10, 11%, 12%. Sekarang itu sudah 20% ada teknologi terbaru surya. Ini 50% yang masih belum bisa. Dengan efisiensi ini, sumber energi terbarukan sangat layak untuk dikembangkan. Dan itu penelitian telah dilakukan untuk memeriksa wave energi konverter yang lebih kecil untuk kelayakan terutama berkaitan dengan output daya tadi. Satu penelitiannya menunjukkan potensi besar dengan konverter kecil mengingatkan pada pelampung ya, yang mampu menghasilkan daya 6 watt ke atas dalam berbagai kondisi gelombang osilasi. Dengan puncaknya yang berbeda ya. Sehingga pelampung 1 kilogram berbentuk silinder yang turun naik karena gelombang tadi akan menggerakkan semacam turbin tadi. Nah, ya piston. Bahkan ada penelitian yang lebih kecil lagi ya, versi compact atau versi yang ringkasnya dari gelombang konversi energi gelombang tadi. Dapat menghasilkan juga energi yang sama sambil menggunakan setengah dari area yang diperlukan untuk pangkat. Jadi ukuran yang makin kecil, dayanya dihasilkan sama. Itu sama juga dengan energi solar cell ya, dengan luasan yang sama sekarang efisiensi lebih tinggi. Tantangannya banyak tantangan di laut itu ya, banyak tantangan dibandingkan di darat. Dan potensial terhadap lingkungan laut, polusi udara, suara karena yang bergerak itu pasti suara ya. Rata-rata yang energi gelombang itu ya bergerak. Semuanya bergerak ya, karena gerakan itu dia menghasilkan listrik. Ada yang langsung memutar turbin dengan piston, ada lewat turbin air, dan ada yang lewat udara. Bising. Kemudian masalah fisik dari
struktur fisiknya ya, flora, fauna, kemudian sedimen, struktur aliran yang meningkat. Gimana untuk menguranginya. Kemudian dalam tantangan sosial ekonomi, misalnya gelombang atau ombak dapat mengakibatkan pemindahan nelayan komersil. Ini kalau tempat tersebut adalah bagian-bagian dari tempat nelayan, pantainya, gitu ya. Bisa. Atau tempat rekreasi, seperti tempat rekreasi tadi adalah rekreasi yang gelombangnya tinggi ya, itu selancar tadi ya. Atau dari penangkapan ikan, bukti dua lagi kalau dia. Itu biasanya kalau sudah dipecahkan lagi biasanya nggak dipakai di situ. Tapi yang potensi tadi ya, yang sebelumnya 2 tera itu semua tempat. Penting gelombangnya, ya kan lihat tinggi gelombangnya ya. Nanti akan berbahaya bagi navigasi dan keamanan lalu lintas laut. Nah itu infrastruktur pendukung seperti koneksi jaringan ini kan, tidak banyak yang tersedia karena jarang sekali di pantai kecuali yang daerah tersebut sudah jadi daerah wisata, pemilikan daerah pelabuhan itu baru jaringan listriknya untuk memadai. Kan kalau di tempat yang ada nggak mungkin dibangun di situ kan, karena itu peruntukannya sudah ada. Hanya perlu jaringan baru. Nah ini dia potensi dari Indonesia, kita lihat Indonesia. Ini ya tinggi daya yang dihasilkan. Yang biru tua ini hanya lebih kecil dari 5 kilo per meter. Padahal potensi ini tadi 25 paling tidak kan, gelombang tadi per meter. Gelombang yang setinggi berapa meter tadi. Nah, kalau 8 di ini 2, ini 25 meter ya. Nah, lihat. Indonesia ini rata-rata itu. Walaupun bagian barat Sumatera ini kan masih rendah ini, masih di bawah 5, antara 5 sampai 10 ya. Baru dia ke tengah nih, dia ke tengah laut ya. Laut Mentawai di sini nih, jauh ke sini nih. Ini baru mulai 10 meter ya. Nah, lihat Amerika Utara tadi. Amerika Utara. Lihat. Ini 60 km, 6 kilowatt per meter. Sini, sininya 4 sampai 60 kilo. Ini di atas 60 kilowatt. Amerika. Ini Amerika Selatan begini. Yang hijau masih lumayan nih, 20 sampai 30 masih. Yang hijau muda ya, hijau tua ini daerah ya. Castro itu loh ya. Kuba lah ya. Amerika secara Kanada ya. Amerika Serikat Kanada. Kemudian nih ya, Afrika Selatan tadi kan, Afrika Selatan. Dari sini dia kan kuning, oranye sama coklat, tinggi semua. Ini Amerika Selatan ya, Amerika Selatan. Ini Afrika Selatan ini. Afrika. Ini masih Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, ini Eropa, ini Asia, ini Australia. Nah, Australia bagian selatan juga kan, ini Selandia Baru, tinggi-tinggi. Indonesia, nah. Walaupun ini menghadap ke sini itu adalah Samudra Pasifik, ini Samudra India, ya kan? Nah, ada. Gelombangnya tidak terlalu tinggi. Gelombang Indonesia hanya pinggir-pinggir pantai biasa digunakan, yang menggerakkan kayak piston pada pantai. Ini potensi di dunia. Jadi Indonesia angin juga enggak ya, padahal kita garis pantai kita termasuk yang terpanjang di dunia. Sekelilingnya kita pantai kan, kita pantai. Hanya berbatasan ini Kalimantan dengan Malaysia sedikit, kemudian di sini dengan Papua Nugini bagian di sini, kemudian di sini Timor Leste sedikit gitu ya. Selebihnya pantai kita. Cuman tinggi daya yang dihasilkan, berarti gelombangnya lebih rendah kan. Karena tadi dia kan daya yang dihasilkan itu adalah tingginya puncak gelombangnya sama nanti periodenya kan. Nah, kalau puncaknya rendah, berarti periodenya pendek. Jadi dayanya akan lebih kecil daya. Indonesia tidak termasuk daerah daya yang besar untuk energi gelombang. Indonesia di otek nih cocok. Baru tempat juga ya. Sama dengan pertanian surya, pertanian angin sama ya.
Jadi dia perangkatnya sekelompok perangkat yang di dalam satu lokasi gitu ya. Untuk gelombang ya, banyak gelombang gitu ya. Ya, tujuannya untuk mendapatkan listrik yang besar kan. Karena di mana di potensi yang besar juga. Kalau di potensi yang kecil walaupun besar ya hasilnya nggak banyak. Jadi dia akan berhubungan satu sama lainnya secara dinamik dan elektrik sesuai dengan jumlah mesin atau pembangkitnya ya. Karena mereka terletak di grafis hitung gelombang, geometri lokal dan strategi kontrol. Proses desain dan peternakan gunung gelombang adalah masalah multi optimasi yang tujuan untuk mendapatkan produksi daya yang besar dengan biaya yang murah. Di satu tempat kan kita lebih mudah. Itu masih tempatnya harus yang tidak dipergunakan untuk kepentingan lain. Seperti lalu lintas pelayaran itu nggak boleh, tidak ada jalur-jalur internasional itu ya, internasional sama juga jalur pesawat itu nasional laut itu. Tidak bisa walaupun itu di negara kita itu bisa dipergunakan. Kali di pinggir pantai itu dengan kita. Nah, dengan itu pantai tersebut digunakan di area atau tidak. Ini beberapa proyek yang di Inggris, banyak di Inggris ya karena dia Inggris tadi ya. Eropa. Nah, ini Inggris. Ini. Oranye, coklat, itu di Inggris. Di ujung sudah ada ekonomi dikit. Inggris. Masih besar. Hanya dia, kenapa dia proyeknya banyak. Nah, tahu di Inggris itu. Ini ada ininya nanti ya, kapasitas totalnya aja nanti. Masing-masing negara yang terbesar ya. Jadi dimungkinkan untuk membangun ya di Inggris mana Live Hub itu 20 megawatt dengan potensi sampai 40 megawatt. Kita separuh megawatt. Itu diri tidak satu ya, mungkin array atau jajaran angkat pembangkit berarti gabungan bersambung ya. Nah, itu kan lebih dari satu kolom ya, lebih dari satu kolom. Ini yang sudah ada penyebabnya ya. Jadi jika daya yang tersebut bisa cukup untuk memberi daya hingga 7.500 rumah tangga. Ingat rumah tangga di negara Eropa, di Indonesia jauh lebih besar daripada kita kan. Nah jika ini dilaksanakan, dia bisa menghemat emisi gas rumah kaca di atas 300 ribu ton karbon dioksida. 5 tahun ya, bagi kita. Jadi lebih 100 saja itu 3.000 kali 4, 12.000 ya, 1.000 ton per tahun. Karena itu menggantikan pembangkit listrik energi fosil. Ingat lagi, gelombang juga seperti pembangkit miliknya, tidak bisa dijamin 24 jam dia akan menghasilkan listrik yang sama, ya. Bisa dia berkurang, gitu ya. Di Portugis tadi yang Pelamis tadi, Pelamis yang besar di Portugis. Karena gelombang Akudaro di pertanakan gelombang pertama di dunia ya, 5 km di laut ke pantai. Ini dirancang ada peternakan gelombang. Ini dirancang untuk menggunakan 3 konverter energi gelombang, waktu 3 ini ya. Yang Pelamis tadi, yang pertama saya lihatkan tadi, yang depan videonya sudah ada tadi ya. Yang terlambat bisa dilihat nanti video. Itu yang satu di Portugis awal-awal. Jadi gerakan gelombang permukaan laut, gerakan piston oleh bergeraknya masing-masing segmen oleh gelombang laut. Totalnya yang di satu peternakan tersebut adalah 2,2 megawatt pasangnya ya. Terpasangnya belum yang dihasilkan tergantung dari gelombang yang dapat. Jika bisa menghasilkan sampai 2,2 megawatt.
kebun atau peternakan tersebut pertama kali menghasilkan listrik pada tahun 2008 resmi. Kemudian ditutup 2 bulan setelah pembukaan akibat dari kebutuhan keuangan. Nah, ini apa? Krisis Eropa dulu ya. Jadi biaya untuk itunya pengembangannya. Karena butuh biaya besar ya, energi terbarukan butuh biaya besar dan berkelanjutan kalau untuk ininya. Tapi hasilnya sangat bagus bagi lingkungan. Kemudian proyek keduanya 21 megawatt, 25 mesin pelanis. Ini masih diragukan masalah keuangan sebenarnya. Negara Portugis itu bukan negara kaya ya masalahnya. Di Eropa itu termasuk negara ya menengah ke bawah nih. Karena waktu dia menjajah, waktu dia ingin di Timor Leste dulu tuh yang sekarang Timor Leste itu sengsara masalahnya. Nanti bukan negara kaya, beda dari Inggris atau Belanda itu negara kaya Eropa, negara maju gitu ya. Ini Australia, nah, potensinya satu lagi kan. Kalau Portugis itu lokasinya sekitar sini nanti ya, sekitar. Ini Afrika, nah sekitar sini bang. Portugis dengan Spanyol ya. Sekitar sini. Ini Spanyol dulu sebelah sini, Portugis sebelah sini. Ya. Potensinya besar emang ya, Portugis Spanyol sebelah sini. Daerah ini, daerah di sini itu Prancis, nah kesininya Jerman. Sekolahnya sebelah sini. Ini Denmark segala macam di sini. Ya, di sini besar ya potensinya. Spanyol sama. Spanyol nggak sini. Nah dulu perang dari sini waktu perang zaman dulu ya. Gibraltar itu selat sini. Selat tipis ini. Tapi sampai sekarang belum dibangun juga jembatan antara. Padahal jaraknya nggak terlalu jauh. Kenapa nggak dibangun itu bisa ada di YouTube, bisa kalian lihat. Inggris, kemudian Australia. Nah Australia tadi dia ya di sini tadi ya. Jadi Portugis tadi, Australia kita lagi. Nah sini kan. Bagian selatan Australia potensi sangat besar, gelombang besar. Yang berbatasan ke Indonesia nanti dia, nah ke sini ya, itu dia sehingga banyak nelayan-nelayan dari sini nih, dari Sulawesi Selatan itu sampai banyak di sini. Itu bukan sekarang, dari zaman dulu sudah ada bukti-bukti itu. Zaman dulu kapal-kapal dari Sulawesi Selatan itu banyak yang merapat ke Australia. Karena dia tidak terlalu besar gelombang itu. Nah coba kalau sini kan, Selandia Baru Australia itu potensi yang besar-besar di dunia. Sekalian saya lihat. Kita selesaikan ini ya. Selain juga ini langsung sininya tahun 2005 mulai dibuat sistem multi megawatt harga 100 juta dolar Australia kayaknya ya. Terhubung ke jaringan kalau kita ke PLN ya. Yang dibeli untuk menggerakkan pangkalan laut di Stirling ini untuk keperluan militer ya. Pelampung terendam penuh berlabuh di dasar mentransmisikan energi dari gelombang di tekanan hidrolik tadi ya. Satu yang tadi. Menggerakkan generator untuk listrik. Menghasilkan pemurnian air tawar ya, perubahan air. Destilasi ya istilahnya. Nah, tahun 2015 pelampung ketiga dipasang. Ini bagian pelampung. Jadi model-modelnya tadi ya. Ini hibah dari pemerintah ya, bukan komersil. Ya. Banyak karena untuk pemerintah juga. Kemudian juga ada Greenwave 1 megawatt. Akan ada Amerika Serikat. Nah tadi kita lihat lagi petanya tadi Amerika Serikat bagian barat ya, Amerika Serikat. Timurnya yang berhubungan ke Eropa deh kan, sebenarnya juga ada provinsinya kecil. Ini Kanada nih ya, Amerika Serikat. Di bagian barat. Di timurnya masih jauh ya, Kanada yang begitu. Jadi Kanada di sini, Kanada berarti. Di timur ada, barat ada, cuma utara selatan nggak ada. Kalau selatan daratan berbatasan dengan Amerika ya, utara baru dengan Samudra Atlantik.
Di Pasifik. Amerika yang paling besar tadi karena dia ini ya panjang, pantainya juga panjang ya. Ini taman gelombang komersil di pantai barat Amerika tadi ya, serta 2,5 mil dari lepas pantai dekat ekspor area. Fase pertama proyek ini adalah untuk 10 powerboy ya, kayak powerboy itu kayak pelampung juga ya, atau 1,5 megawatt. Sedangkan gelombang ekspor dijadwalkan mudah jalan. Dia berhenti karena masalah hukum teknis. Peluangnya besar ya Amerika. Dia pakai pelampung. Kemudian ya beberapa pembangkit listrik gelombang tadi ya, yang di kelasnya di 8 jenis berdasarkan pada ini berkembang terus ya. Ternyata atau mengikuti permukaan, jadi dia permukaan yang bergerak dia naik turun gitu ya. Minyak titik tadi ini mirip dengan lampu gitu ya. Faktor lonjakan, dalam oxidasi, kemudian kolam air oxidasi ini yang pakai udara ya. Kemudian overtapping ini seperti PLTA, cuman air rendah. Gelombang akan mengisi waduk, kemudian gelombang maju ya ke waduknya akan mengisi waduk, gelombang mundur, dia akan turun airnya akan mendorong memutar turbin head. Berbeda tekanan dari permukaan bawah, bahkan gelombang tendoran tadi kemudian sama memutar oleh gerakan gelombang. Yang besar-besar rata-rata di Eropa ya, Eropa Barat sama Amerika Utara. Kecuali ini yang karena aja nih. Portugis sama Eropa Barat, Amerika Utara kan. Juga Inggris, dan Spanyol juga. Dekat-dekat dengan Portugis. Walaupun selisihnya jauh ya. Dengan Spanyol. 0,3 cuma. Portugis ini aja 2,25. Kemudian ada lagi 0,4. Jadi hampir dia 2,65 bandingkan dengan Spanyol. Kecil sama besar ya. Ya, ini menggunakan kolom osilasi, berarti udara ya, udara yang muter. Israel yang masuk Asia sebenarnya ya, karena politik dia banyak di Eropa. Yunani masih Eropa Barat, Swedia Eropa Barat. Rata-rata di Eropa Barat tadi kan, melihat potensi dari bencana yang di Afrika. Padahal ini Afrika Selatan besar ya, potensi besar. Itu beberapa negara yang skala besar ya. Nah, yang kecil-kecil banyak sebenarnya, cuman nggak di record ya karena kecil. Di Indonesia juga ada, skalanya kecil. Yang kebanyakan kita pinggir pantai ya, bukan oscillation water column atau yang udara tadi, tapi dia menggunakan yang kayak pergerakan yang mengambang tadi ya, pergerakan mesin mesin jahit. Turun naik itu akan bergerak. Nah, itu bentuk pertama dari pembangkit listrik tenaga laut. Nah, minggu depan kita masuk ke pembangkit listrik tenaga laut, bentuknya surut.